Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya dana lihada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya arhamar rahimin. Anak-anak calon siswa baru Mandua Sragen yang saya hormati, yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada siang hari ini kamu semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah, sehingga pada siang hari ini kamu semuanya bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saya ucapkan selamat kepada kamu semuanya. Kamu sekarang sudah menjadi calon siswa baru Mandua Sragen. Artinya setelah kamu nanti melewati masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kamu nanti akan resmi menjadi siswa baru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen ini. Selanjutnya, untuk materi kali ini, untuk materi MPLS, nanti ada materi kemadrasahan 1. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya yang memberikan materi ini, nama lengkap Sunarjo SPD MPD. Di sini nanti saya akan mengajar mata pelajaran fisika. Gitu. Untuk madrasah ini, Madrasah Mandua Sragen ini, yang perlu kamu ketahui tidak langsung ada ndak, tapi melalui proses perjuangan yang luar biasa untuk berdirinya ini. Sejarah berdirinya itu bermula dari tuntutan masyarakat yang diprakarsai oleh Bapak Kiai Haji Asuri, kemudian Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Jailani, yang didukung oleh pemerintah desa pada waktu itu, punya keinginan yang luar biasa untuk mendirikan madrasah. Sebagaimana madrasah ini itu sebagai sentral untuk gerakan Islam. Artinya sentral untuk dakwah, memperjuangkan dinul Islam ini. Ini bermula dari wakaf yang diberikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmadi. Maka mulailah dibangun Mandua Sragen ini, yang mempunyai misi yang utama adalah memajukan pendidikan Islam di Kabupaten Sragen dan Pelupuh sebagaimana sentral pendidikan pada umumnya. Demikian. Selanjutnya, visi dan misi dari sekolah ini: terbentuknya generasi yang mandiri, memiliki akhlakul karimah, terampil dan berprestasi. Mandiri dan terampil artinya di sini di madrasah ini nanti kamu akan diberi lab skill, materi lab skill yang sudah kamu ambil. Ada menjahit atau tata busana, kemudian juga ada tata boga, otomotif, las, desain grafis, dan elektronika komputer ini. Ini dibekali pada kamu supaya nanti pada waktu kamu lulus dari Mandua ini, di samping kamu punya kemampuan dalam hal untuk berprestasi di bidang akademik, kemudian punya life skill yang nantinya kamu nanti dapat mandiri. Di samping ada beberapa keterampilan yang ada di istilahnya keterampilan untuk hidup, life skill, kemudian juga kamu dibekali oleh kemampuan kepramukaan, kemudian juga terampil dalam bidang olahraga dan
Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kreativitas kamu di bidang keagamaan terutama, yang nanti walaupun kita di samping mengetahui, kita pandai untuk baca Al-Quran, kemudian tapi tidak kalah pentingnya kita juga bisa mengoperasikan komputer. Artinya di generasi yang 4.0 ini memang kita dituntut untuk bisa mengoperasikan komputer ini. Kemudian kamu di sini nanti juga akan dibimbing untuk menjadi akhlakul karimah, punya akhlak yang mulia. Yang indikatornya adalah kamu nanti bisa dilatih untuk tekun melaksanakan ibadah, sehingga perilaku kami dalam bermasyarakat itu bisa bertutur dan berperilaku yang sopan, santun dipandang oleh orang lain. Sehingga kebiasaan-kebiasaan menghargai, saling menghargai antara sama madrasah akan ditanamkan di kita. Dimulai dari nanti kita masuk madrasah, itu ada salam-salaman, kemudian ketemu dengan teman juga mengucapkan salam, dilatih untuk beribadah berjamaah di masjid terus. Kemudian juga selanjutnya berprestasi. Terbentuknya generasi umat yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau hidup mandiri nanti. Di madrasah ini, di MAN 2 ini, itu ada 3 peminatan, adanya ada 3 jurusan ya, yang sudah mungkin ada sebagian dari kamu sudah mengambil peminatan MIPA, kemudian peminatan IPS, dan peminatan keagamaan. Jadi ada 3 macam peminatan yang dibuka di madrasah ini. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial dan peminatan keagamaan. Yang pada dasarnya peminatan ini nanti terintegrasi dalam hal untuk membentuk kemampuan akademis kamu. Di samping ini kamu juga dibekali oleh program keterampilan. Ada 4 program keterampilan yang diberikan di MAN 2 ini. Yang pertama adalah komputer, kemudian yang kedua otomotif dan las, kemudian juga tata busana, dan tetap juga ada 4 macam keterampilan. Kemudian muatan kurikulum yang ada di MAN 2 ini yang akan diberikan nanti. Kalau kamu mengambil muatan peminatan MIPA, maka nanti akan diajarkan ada 20 mata pelajaran paling tidak. Ada 20 mata pelajaran paling tidak. Dari pendidikan agama itu ada 4, ada Al-Quran hadis, kemudian ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam. Yang masing-masing per minggunya, untuk kelas 10 itu 2 jam pelajaran. Kemudian untuk yang pendidikan ada juga mapel yang lain di sini, ada PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini untuk mapel umum. Kemudian juga untuk mapel umum yang B, itu ada seni budaya, ada penjas, ada prakarya dan kewirausahaan, bahasa Jawa. Yang membedakan dengan peminatan yang lain di sini adalah kelompok peminatan ini. Jadi nanti kalau kamu di program IPA, yang mengambil program IPA, itu ada materi matematika, biologi, fisika, kimia. Masing-masing di sini 4 jam. Ya. Untuk yang kelas 11 dan kelas 12, tapi yang kelas 10 itu nanti 3 jam per minggunya. Di samping itu kamu nanti juga ada mapel pilihan yang kamu bisa pilih ya. Ada 2 macam pilihan, artinya ada 2 mapel untuk kelas 10 yang bahasa dan sastra Inggris dan ekonomi. Ini pemilihan yang ada di kelas 10. Kemudian nanti di kelas 12, kelas 11 dan kelas 12 itu akan tereliminasi 1. Kamu bisa pilih salah satu
pilih bahasa Inggrisnya, melanjutkan bahasa Inggrisnya atau melanjutkan ekonominya. Ini untuk peminatan yang IPA gitu, peminatan IPA. Selanjutnya peminatan IPS sama sebenarnya, peminatan IPS untuk kelompok umum A sama, mapelnya sama, cuman yang membedakan di sini. Kelompok peminatan C ini, kalau tadi di program IPA atau program IPA, peminatan IPA itu ada matematika, fisika, kimia, biologi. Di sini di kelompok peminatan IPS ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Bedanya di situ. Perbedaannya. Kemudian mapel pilihan ini juga harus dipilih gitu. Walaupun kamu IPS, nanti bisa jadi kamu akan mendapatkan 2 mapel dari peminatan IPA. Untuk di madrasah ini nanti akan dibuka 2 mata pelajaran pilihan, kimia dan biologi. Untuk kelas 10 dua-duanya akan mendapatkan. Tapi nanti kelas 11 sama, nanti yang diambil hanya 1, mana yang akan kamu dalami begitu. Selanjutnya untuk muatan kurikulum peminatan keagamaan itu juga hampir sama ya, cuman di sini perbedaannya adalah jumlah jam per minggunya. Kalau kita bandingkan dengan kelompok IPA dan IPS tadi, Al-Quran hadis dan akidah akhlak itu per minggunya tadi ada 2 jam pelajaran. Tapi di sini untuk yang kelompok peminatan keagamaan itu untuk Al-Quran hadis dan akidah akhlak itu ada 4 jam pelajaran. Ada 4 jam pelajaran, bedanya di situ. Jadi nanti lebih diperdalam pada bidang-bidang keagamaannya, untuk ilmu agamanya. Yang membedakan lagi nanti di kelompok C. Kelompok B sama semuanya ya, antara IPA, IPS, dan keagamaan. Kelompok C, di kelompok C-nya ada peminatannya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada usul fikih, dan bahasa Arab. Jadi di peminatan keagamaan nanti ada 2 mapel bahasa Arab, mapel bahasa Arab umum A dan mapel bahasa Arab untuk kelompok peminatan. Masing-masing jumlah jam per minggunya itu dapat kamu lihat pada itu di layar monitor ini. Kemudian untuk peminatan keagamaan nanti juga disediakan ada 2 mapel pilihan, itu kimia dan biologi untuk kelas 10. Nanti kelas 12 juga sama, kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 itu tinggal ngambil 1 saja kamu. Tadi inilah itu tadi beberapa struktur kurikulum yang ada di peminatan MIPA, kemudian peminatan IPS, dan peminatan keagamaan. Selanjutnya untuk program keterampilan yang tadi sudah kita kita jabarkan ya, ada 4 macam program keterampilan yang kamu pilih. Yang pertama adalah komputer, yang kedua otomotif dan las, yang ketiga tata busana, yang keempat tata boga. Ini nantinya itu akan diberikan di pagi hari, artinya menjadi intra, yang mana program ini nanti akan terintegrasi dengan mata pelajaran kewirausahaan, prakarya dan kewirausahaan. Jadi terintegrasi nanti ini dengan KWU, kewirausahaan. Selanjutnya nanti setelah kamu mendapatkan materi keterampilan ini, nanti kamu akan dituntut untuk magang di tempat industri. Artinya misalnya kalau kamu ambil jurusan komputer, artinya mengambil keterampilan program komputer, nanti di kelas 11 itu diharapkan kamu nanti bisa magang di tempat yang terkait dengan komputer, mungkin perangkaian komputer, pembuatan aplikasi, dan sebagainya. Demikian juga nanti kalau kamu ambil otomotif dan las, berarti nanti kamu akan magang di bengkel-bengkel, sehingga tahu bagaimana secara langsung kita melihat dan mempraktekkan langsung memperbaiki kendaraan bermotor dan sebagainya. Tata busana pun juga sama, nanti juga ada magangnya di tempat industri.
artinya di tempat konveksi mana, itu nanti kamu bisa pilih terkait memperdalam masalah bagaimana kita mendirikan konveksi, butik dan sebagainya. Menurut tata busana juga sama ya, nanti juga ada magang, mungkin magang di rumah makan mana, sehingga kamu nanti bisa menjadi top manager di rumah makan yang ada di sekitar Plupo, atau bahkan bisa jadi nanti kamu bisa magang di luar Plupo, bisa jadi nanti di Solo atau demikian. Ini terkait dengan program keterampilan yang diberikan di Mandua Sragen ini. Ini demikian sedikit penjabaran tentang wawasan kemadrasahan yang nanti kamu akan memasuki di lingkungan madrasah ini, terkait dengan apa yang akan diberikan, apa yang akan kamu terima dari madrasah ini. Jadi yang pertama tadi adalah kamu akan menerima 4 hal terkait keterampilan ini. Kemudian selanjutnya kamu nanti akan menerima intinya mencari, membuat, memilih program, bisa MIPA, bisa IPS, dan bisa keagamaan. Terima kasih pada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan jaga kesehatan selalu di rumah, sehingga nanti dalam pelajaran yang akan datang, artinya kalau kamu nanti bisa tatap muka, segera, mudah-mudahan saja kita bisa segera tatap muka, sehingga kita bisa enjoy, enak berbicaranya. Kalau seperti ini kita lewat istilahnya aplikasi video seperti ini, kita kurang bisa berinteraksi lebih jauh, sehingga apa yang saya mau beda dengan apa yang kamu terima. Demikian dari saya. Mudah-mudahan sedikit wawasan kemadrasahan ini, tentang madrasah ini, memberi gambaran kamu lebih jauh bagaimana kamu nanti bisa bekerja sama atau bisa mengikuti program-program yang diberikan di madrasah ini, sehingga kamu sesuai dengan visi misi yang ada di madrasah ini. Artinya bisa mandiri, kemudian punya akhlak karimah, terampil, demikian juga bisa berprestasi di mana saja. Selanjutnya nanti ada tugas untuk kamu semuanya. Nanti kamu bisa buat di kertas folio. Buatlah struktur muatan kurikulum untuk program peminatan yang kamu ambil. Jadi misalnya kamu nanti mengambil peminatan MIPA, kamu membuat struktur muatan kurikulum yang tadi sudah saya jabarkan di atas dalam kertas folio. Ya, dalam kertas folio. Nanti kamu kumpulkan di madrasah gitu. Kalau kamu ambil jurusan IPS ya nanti yang dibuat adalah struktur muatan kurikulum yang ada di peminatan IPS. Demikian juga nanti kalau yang ngambil jurusan keagamaan, membuat struktur muatan kurikulum yang ada di peminatan keagamaan yang tadi sudah saya jabarkan di atas. Demikian, terima kasih. Semoga sehat selalu dan diridhoi Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.